Tapi sebenarnya adalah saya sholat dulu, dan kebetulan ternyata engkong saya ada di luar, engkong saya mengintip di jendela. Akhirnya ketahuan deh saya lagi sholat duha. Akhirnya engkong saya lemes banget, kakek saya lemes banget. Akhirnya tidur siang, dibanting mukenanya. Dari situ saya dibilang dicuci otaknya. Akhirnya saya memutuskan untuk telepon Kohani, telepon juga ke Ci Melisa. Ci, ini di rumah udah ketahuan masuk Islam, dibilang dicuci otaknya. Akhirnya saya keluar dari rumah diem-diem. Akhirnya saya dibawa sama Kohani itu ke pondok pesantren di Mahabatul Quran di Cilengsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ngaji cerdas. Perkenalkan, nama saya Erni Regina. Saya asli dari Tangerang. Agama saya dulu adalah agama Buddha, dan saya memiliki nama ketika saya mengikuti Pak Baja. Salah satunya adalah Nekamanandi, yang memiliki arti orang yang berani untuk melepaskan atau kemelekatan dalam kehidupan duniawi. Nah, kenapa saya bisa tertarik dengan Islam? Padahal saya sebelumnya tidak ada ketertarikan sama sekali terhadap Islam. Salah satunya adalah ketika saya sekolah SD, banyak sekali teman-teman saya yang beragama Islam. Karena ketika itu saya bersekolah di SD negeri yang kebanyakan memang beragama Islam. Pada saat itu ada beberapa teman saya juga yang berbeda agamanya selain teman-teman saya. Banyak sekali umat selain agama Islam yang bersekolah di situ, bukan hanya saya seorang saja, melainkan ada beberapa teman-teman lagi. Tapi di situ banyak pembeda dari teman-teman kepada diri saya maupun kepada teman saya yang sama agamanya dengan saya. Waktu itu kejadian saya ingat sekali, teman saya berulang tahun. Jadi yang hanya diberikan hadiah hanya yang beragama Islam saja. Yang beragama selain Islam itu tidak dianggap sama sekali. Jadi tidak dikasih hadiah sama sekali. Itu pada waktu rentan kelas 3 atau kelas 4. Nah, selanjutnya pada saat itu juga ketika saya belajar pelajaran agama Buddha dan yang beragama Islam itu belajar agama Islam, otomatis saya kan keluar kelas, tidak mengikuti pelajaran tersebut. Saya ada kelas bedanya dengan agama Islam. Nah, ketika itu pelajaran saya sudah selesai pelajaran agama Buddha sudah selesai duluan, sedangkan yang pelajaran agama Islam itu belum selesai. Nah, otomatis saya menunggu di luar dan akhirnya diizinkan untuk masuk oleh guru agama Islam tersebut. Tapi pada saat itu juga mereka sedang mempelajari adab tentang jalan kalau seandainya ada orang, kan bilang permisi sambil membungkukkan badan. Nah, setelah itu saya dipanggil juga oleh guru agama tersebut. Saya sudah bangun, saya sudah siap-siap, dan ternyata apa yang dikatakan oleh guru tersebut, guru tersebut mengatakan bahwa Erni, kamu tidak usah maju karena kamu bukan Islam. Sedangkan di agama saya pun yang terdahulu di agama Buddha diajarkan bahwa adanya suatu kebaikan, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh agama tersebut. Salah satunya adalah di Pancasila Buddhis, ada beberapa sila, ada 5 sila yang mengatakan bahwa dilarang membunuh, dilarang berbohong, dilarang berbuat asusila, dilarang berbohong, dan dilarang meminum minuman keras. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh agama Buddha tersebut. Dan selanjutnya ketika SD pun banyak sekali selain guru agama itu yang membedakan dengan saya maupun dengan agama yang murid-murid yang beragama Islam. Maka dari situ banyak sekali kebencian-kebencian yang saya rasakan ketika saya bersekolah di SD tersebut, karena banyak sekali, menurut saya banyak sekali pembulian dan pembeda terhadap diri saya maupun teman-teman saya. Makanya saya benci sekali terhadap Islam. Bahkan ketika saya SMP pun saya masih mengingat kejadian tersebut. Mungkin sampai sekarang pun saya masih mengingat, tapi karena saya sudah masuk Islam, saya sudah bisa mengikhlaskan kejadian tersebut. Selanjutnya ketika saya sudah SMP, saya masih belum tertarik sekali dengan Islam.
yang saya ingin tahu adalah agama saya sendiri. Memang dari SD pun saya sudah giat ke tempat ibadah saya atau wihara dulu. Setiap sekolah minggu saya selalu maksudnya setiap hari minggu saya selalu sekolah minggu di tempat wihara saya dulu, karena di situ selalu menanamkan kreativitas, selalu diajarin bagaimana caranya kita bersopan santun, dan itu pun saya tulis dalam esai saya ketika saya mengikuti lomba untuk tempat ibadah yang ideal, dan tempat tersebut atau pendidikan tersebut saya angkat dalam esai saya pada waktu itu. Beberapa bulan lalu saya membuat esai tersebut. Dan kita kembali lagi pada saat SMP, saya antara kelas 8 atau kelas 9 saya sebenarnya ingin memeluk agama Kristen. Karena yang satu hal yang saya tangkap adalah ketika kita masuk Kristen, otomatis kita nggak punya dosa. Pada saat itu saya berpikir seperti, oh enak ya nggak punya dosa. Ya udah deh masuk situ aja, nanti kalau meninggal masuk surga. Nah seperti itu. Tapi alhasil ketika saya naik ke kelas 9 atau kelas 3 SMP, saya diajak oleh teman saya atau tetangga saya sih sebenarnya untuk ke wihara di dekat rumah saya. Nah pada saat itu juga saya sudah mulai aktif ke wihara, kepanitiaan saya ikut, kegiatan-kegiatan yang ada di wihara saya mengikuti, nggak pernah bolong sama sekali. Dan saya selalu berkumpul di situ untuk membicarakan apa saja nih nanti acara yang mau dilakukan ketika Waisak, Asada, Maga Puja dan lain sebagainya. Dan saya juga pernah menjadi ketua perayaan Waisak di wihara saya pada saat itu. Namun saya selalu merasakan kegelisahan yang sangat luar biasa sekali pada waktu itu. Mau itu bahagia, mau itu saya selalu diajak jalan-jalan sama keluarga saya berpartisipasi dalam tempat ibadah saya dulu. Saya selalu merasakan kegelisahan yang luar biasa dan seperti ada yang kurang, apa ya, kayak ada yang terlupakan, apa ya, tapi nggak tahu, jawabannya nggak tahu. Nah ketika saya di sekolah pun, saya dari kelas SD, SMP, SMK, saya belajar agama Buddha kan. Berarti bertahun-tahun juga saya belajar agama Buddha. Tapi selalu merasa ada yang kurang. Kalau menurut pribadi saya, konsep ketuhanannya tidak masuk dalam diri saya, tidak masuk dalam akal saya. Kenapa kok seperti ini ya? Kok ambigu ya? Itu menurut pribadi saya. Karena saya merasakan keanehan dan kejanggalan dalam konsep ketuhanan tersebut. Enggak masuk. Saya pernah mengikuti Pak Baja 3 kali untuk mendapatkan jawaban tersebut. Pak Baja itu komunitas para biksu, tapi saya masih di bawahnya biksu. Ya, saya masih di bawahnya biksu, tapi itu kesempatan yang luar biasa sekali untuk saya bisa mengikuti Pak Baja tersebut sampai selesai. Saya dibotakin 2 kali. Dan kenapa suatu kesempatan yang luar biasa? Karena saya sampai tuntas selama 2 minggu itu, saya sampai tuntas. Banyak sekali teman-teman yang lain itu tidak tuntas, cuma sampai di tengah jalan, tahu-tahu lepas jubah. Maksudnya balik lagi ke kehidupan normal seperti orang-orang pada umumnya begitu. Bukan komunitas Atasilani lagi, pada waktu itu namanya Atasilani. Kalau laki-laki itu namanya Samanera pada saat itu. Mempelajari konsep ketuhanan, yang pertama diajari, yang kedua itu sila, Pancasila Buddhis. Nah, Pancasila Buddhis itu 5 moral dalam kehidupan umat awam. Nah, tapi ya itu, perasaan itu balik lagi, kegelisahan yang luar biasa, seperti ada yang kurang, ada yang janggal, ada yang rasa aneh ya, apa sih sebenarnya yang dilupakan ini? Sebenarnya apa sih? Kok udah ngikutin kayak gini, kok masih seperti ini? Dan sebenarnya memang saya itu ketika SMK sudah memutuskan untuk ketika saya lulus mau ditahbis sama Bante Sri Panyawaro di Jawa Tengah untuk menjadi bikuni. Saya juga sudah bilang sama guru agama Buddha saya pada saat SMK, nanti ketika saya lulus saya mau jadi bikuni, ditahbisnya sama Bante Sri Panyawaro. Itu cita-cita saya dulu, karena saya senang sekali mendengar ceramah-ceramahnya Bante Sri Panyawaro yang menurut saya itu sangat luar biasa pada saat itu. Nah,
selanjutnya saya SMK. Nah, ketika saya SMK sudah ada mulai bertanya-tanya nih sama teman saya, sebenarnya Tuhan dalam agama Buddha itu apa sih? Ada nggak sih? Ada kok nih, sebenarnya ada, namanya Sang Hyang Adi Buddha. Saya tanya ke teman saya yang satu lagi, itu jawabannya, tapi tidak memuaskan jawaban tersebut gitu loh. Jadi kenapa yang disembah itu ya seperti itu, dan ya bagaimana seperti itu. Pokoknya masih banyak kebingungan sampai akhirnya saya bertanya kepada teman saya yang kebetulan beragama Islam, sebenarnya Tuhan dalam agama Islam itu seperti apa sih? Dijelaskan semuanya, dan saya juga dibelikan buku, 3 buku sama seseorang tersebut. Yang pertama itu adalah buku tentang kompilasi cerita Rasulullah. Sebenarnya judulnya itu Rasulullah Izinkan Aku Berzina, tapi di dalam buku tersebut itu banyak judul-judul selain itu, jadi kompilasi cerita Nabi Muhammad. Itu saya menamatkan buku tersebut hanya beberapa jam saya sudah tamat cerita tersebut. Sedangkan buku yang kedua, Keajaiban Hati karya Imam Al-Ghazali, dan yang kedua itu Muhammad Al-Fatih, saya tidak bisa menamatkan dalam beberapa jam. Karena itu adalah Keajaiban Hati kan konsep kolbu, akal sama nafsu sama syahwat, dan itu menurut saya adalah cukup berat teman-teman. Saya tidak bisa menamatkan itu dalam beberapa jam, bahkan 1 minggu, berbulan-bulan mungkin saya belum bisa menamatkan. Karena sebenarnya seperti ini teman-teman, kalau kita kembali lagi yang cerita saya menamatkan cerita kompilasi itu memang berjam-jam, tapi ketika saya belajar buku Keajaiban Hati karya Imam Al-Ghazali dan Muhammad Al-Fatih, itu memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi sebenarnya mengaji itu ya teman-teman, atau yang biasa disebut mengkaji, itu tidak bisa dikatakan lama, tidak bisa juga dikatakan cepat. Nggak apa-apa nggak lama, nggak apa-apa juga ya nggak apa-apa nggak lama gitu, nggak apa-apa cepat, nggak apa-apa. Kalau menurut saya itu tidak bisa dikatakan seperti itu teman-teman, karena menurut saya itu adalah sesuatu hal yang membuat pribadi seseorang bisa meremehkan agamanya tersebut. Karena ketika kita mempelajari sesuatu hal atau mengkaji sesuatu hal, apalagi itu buku yang seperti Keajaiban Hati karya Imam Al-Ghazali dan buku Muhammad Al-Fatih yang saya lupa pengarangnya siapa, itu memerlukan waktu berbulan-bulan. Karena apa? Kita harus menafsirkan kembali buku tersebut. Kok bisa menceritakan tentang akal, hati, nafsu, itu bisa berkaitan satu sama lain. Ketika salah satunya melemah, semuanya juga bisa melemah juga. Karena itu kan harus menafsirkan, harus kita cari konteksnya. Ini mengambil referensi dari mana? Bagaimana di dalam Al-Quran? Apakah ada? Di dalam hadis apakah ada? Karena setiap yang diturunkan dalam Al-Quran itu berbeda-beda, peristiwanya berbeda-beda, waktunya pun berbeda-beda, mungkin untuk kaumnya pun berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa mengaji itu nggak apa-apa, nggak lama, mengaji itu ya cepat juga nggak apa-apa, tidak bisa. Karena ketika kita cepat, kita tidak bisa mengambil ilmunya, nggak bisa kita mengambil sesuatu yang ada di dalam buku tersebut. Tidak bisa menurut saya, karena sesuatu hal tersebut harus benar-benar dikaji dengan benar, dengan baik. Kita harus tahu referensinya dari mana, sumbernya dari mana, siapa pengarangnya, kenapa bisa berbicara seperti ini, mereka mengambil dari mana, mengambil Al-Quran dari mana. Kita harus menafsirkan itu semua. Kita tidak bisa mengambil cuma-cuma seperti itu, oh seperti ini. Nanti ketika kita cuma mengambil cuma-cuma, ilmu yang kita dapatkan pun pastinya cuma-cuma, enggak lengkap seperti itu. Dan selanjutnya ketika saya mempelajari buku tersebut, akhirnya oh ya memang benar, saya juga merasakan bahwa ketika bulan Ramadan, ketika Idul Fitri maupun Idul Adha, kegelisahan tersebut hilang, dan saya selalu merasakan ketenangan yang luar biasa pada saat itu. Walaupun langit itu cerah, panas, tapi tidak panas, melainkan adalah teduh. Idul Fitri, apalagi ketika malam Lebaran tersebut, ya kan selalu ada takbir.
Nah, takbir itu yang membuat ketenangan yang luar biasa pada saya. Idul Adha pun, Ramadan pun, ketika Ramadan itu sudah mau hampir habis, saya selalu merasakan pembedaan di hari-hari selainnya. Selain Ramadan, Idul Fitri maupun Idul Adha, banyak sekali pembeda-pembedanya. Dari yang tadinya gelisah menjadi ketenangan yang sangat luar biasa. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk memeluk agama Islam pada tahun 2018 di Yuk Ngaji Jakbar dibantu sama Hawariyun. Dan setelah itu karena belum bisa mengeluarkan sertifikat, akhirnya saya meminta untuk dibuatkan sertifikat pada 2019, tepatnya pada bulan Februari oleh Kohani Kristianto. Saya meminta dibuatkan sertifikat untuk legalitas saya, khususnya ketika ada pertentangan dari keluarga saya seperti itu. Nah, selanjutnya ketika saya mempelajari buku Keajaiban Hati maupun buku Muhammad Al-Fatih dari kelas 10, kelas 11, saya harus menamatkan tersebut sampai kelas 12 SMK. Nah, pada saat itu kisah yang menarik adalah salah satunya dalam Keajaiban Hati adalah ketika hati itu diibaratkan sebagai seorang raja dan akal tersebut diibaratkan sebagai seorang perdana menteri, nggak mungkin hati itu ketika bertanya kepada syahwat yang ibaratnya adalah sebuah budak. Nah, otomatis hati tersebut harus berbicara atau meminta nasihat kepada perdana menteri atau akal. Nah, dalam buku tersebut yang intinya yang sampai sekarang saya masih ingat adalah seperti itu, contoh seperti itu, analogi seperti itu. Nah, untuk buku Muhammad Al-Fatih itu sangat luar biasa sekali. Dalam buku tersebut diceritakan dari dari Usmannya sampai ke cicit-cicitnya, meneruskan semua perjuangannya, dan itu sangat luar biasa sekali untuk saya pribadi. Dan buku tersebut juga masih terus dibaca sampai sekarang. Masih kalau iseng-iseng saya masih sering buka buku tersebut. Dan kebetulan karena saya kuliah di UIN Jakarta, Perbandingan Agama. Nah, buku Keajaiban Hati tersebut ada sedikit yang keluar. Muhammad Al-Fatih juga, buku tersebut keluar juga dalam mata kuliah pada saat itu. Jadi saya ada sedikit yang sudah diambil atau paham ya, walaupun sedikit bisa mengikuti pelajaran tersebut. Nah, seperti itu. Sebenarnya yakin dengan Islam itu ketika kelas 11 itu sudah mulai meyakini dengan Islam bahwasannya Islam itu suatu agama yang luar biasa sekali. Luar biasa, Tuhannya juga dijelaskan dalam Quran surah Al-Ikhlas, kalau bahwa Tuhan tersebut adalah Esa, tidak diperanahkan. Itu menurut saya sesuatu hal yang luar biasa. Ternyata saya ketemu nih namanya Tuhan, dan ketemu nih di jawaban yang saya cari selama ini, kekurangan yang selama ini kerasa oleh saya, kelupaan yang selama ini saya rasakan ketika saya di agama dulu, ternyata terjawab di dalam Al-Quran tersebut, bahwasannya Tuhan itu Esa, bahwasanya Tuhan itu tidak diperanahkan, dan jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Tuhan saya. Makanya dari situ saya mulai meyakini agama Islam dan meminta bantuan teman saya untuk bantu saya syahadat, tolong cariin tempatnya. Pada saya ingin syahadat bulan Desember 2018, dan kebetulan saya ngomongnya itu kalau nggak salah bulan Desember, awal Desember itu saya berbicara, saya minta tolong dibantu syahadat di bulan Desember ini juga. Nah, seperti itu. Selanjutnya ketika saya memeluk agama Islam, saya diam-diam dulu sama keluarga saya, tidak berbicara sama siapapun. Ketika saya sudah memeluk agama Islam, saya juga dibelikan sajadah, mukena, kerudungan sama teman saya tersebut, sampai akhirnya saya terus ngaji. Dan ini salah satu masjid, ini tempat ngajinya saya sama teman saya pada waktu itu.
saya berbicara sama keluarga saya bahwasanya mau ke tempat ibadah, mau ke kebaktian. Tapi ya kebaktian saya di masjid ini, saya tidak berbohong karena saya bilangnya adalah kebaktian, saya ingin ibadah. Ya betul, saya di sini ibadah, saya di sini sholat, saya di sini belajar ngaji, belajar Iqra. Pada waktu itu kebetulan sudah mendekati waktu kelulusan dan saya masih menutupi hal tersebut kan. Nah, saya sudah mulai masih menutupi sih. Nah, ketika perpisahan kelas 12 SMK, saya sudah terbuka sama teman-teman saya bahwasanya saya sudah memeluk agama Islam. Dan ketika itu sholat maghrib di rest area karena kita mau ke Jogja pada saat itu saya ikut sama ibu guru yang kebetulan beragama Islam juga. Saya bilang, "Bu, saya mau ikut sholat." "Oh ya boleh Erni." Seperti itu. Akhirnya saya ikut sholat. Ya sudah selesai. Saya dipertanyakan banyak sekali oleh teman-teman saya, "Kok bisa masuk Islam? Kan mau jadi bikuni. Kok bisa sih? Emang ada apa dengan Islam? Emang Islam itu bagaimana? Kok bisa sih?" Gitu. Masih banyak keanehan yang ada dalam diri saya menurut teman-teman saya ya. Karena teman saya taunya Erni sering ikut pabaja, Erni cita-citanya mau jadi bikuni loh, mau ditahbis sama Bante Sri Panyawaro. Dan kebetulan dalam agamanya juga selalu kewihara. Kok bisa masuk Islam? Itu yang selalu dipertanyakan oleh teman-teman saya. Dan pada saat itu sudah sampai di Jogja, kita lagi di toko oleh-oleh, kebetulan lagi sholat zuhur, saya ikut juga sholat zuhur. Dan ternyata guru agama yang dekat juga dengan saya melihat, teman saya yang dekat sama saya juga melihat. Akhirnya diceritakanlah semuanya bahwasanya Erni itu sudah masuk Islam. Nah, ketika saya pulang dari perpisahan, saya sholat seperti biasa di rumah, masih nyumput-nyumput, mukenanya saya taruh di lemari. Saya mau tidur siang, mukenanya langsung dibanting oleh kakek saya. "Kenapa kok bisa masuk Islam? Kenapa kok dicuci ya otaknya ya?" Seperti itu. "Kok bisa ada yang cuci otaknya?" Pokoknya semuanya dipanggilin, semuanya keluarga saya disuruh kumpul untuk, "Erni kenapa? Kan mau jadi bikuni, kan sering ikut pabaja. Kenapa kok bisa masuk Islam?" Pokoknya saya ditanya-tanya, pokoknya dibilang saya dicuci otaknya seperti itu. Nah, pada waktu itu juga guru agama saya juga chat saya lewat DM Instagram pada waktu itu, karena kan kebetulan kita nggak ada nomornya. Beliau juga tidak punya nomor saya, akhirnya beliau chat saya di DM Instagram mengatakan bahwa saya tidak berbakti kepada kedua orang tua saya dan saya tidak boleh mengatakan bahwa orang tua saya atau keluarga saya itu kafir. Padahal kata kafir itu tidak seburuk yang mereka bayangkan. Kafir tersebut adalah dari kata kufar yang artinya tertutup. Hatinya masih tertutup, terhalangi untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Itu maksud kata kafir yang saya sudah pelajari di buku atau referensi atau di Google pada waktu itu. Sebenarnya menurut guru saya, kata kafir itu adalah kata yang sangat kasar dan kejam sekali ketika saya katakan kepada keluarga saya atau orang tua saya. Karena ya menurut guru saya ya tidak sepaham dengan saya. Menurut saya kata kafir itu ya tidak kasar, yang tidak sekasar yang mereka pikir, itu tidak kasar. Kata kafir itu berasal dari kata kufar yang berarti tertutup, terhalangi untuk mendapatkan hidayah atau ilmu. Nah, seperti itu. Selanjutnya dari keluarga juga, sebelumnya ketika sudah ketahuan seperti itu, sebelum perpisahan juga saya sudah berbicara kepada adik mama saya bahwasanya pengen memeluk agama Islam karena sudah yakin dan mantap untuk memeluk agama Islam. Terus ditanya juga, "Kok kenapa? Kok bisa memeluk agama Islam?" Seperti itu. Sampai akhirnya, dan ternyata ketika saya merasa bahwasanya adik mama saya adalah sesuatu atau seseorang yang tepat untuk saya bicarakan, ternyata
ia tidak bisa menyimpan rahasia pada saat itu. Dan akhirnya itu bocor ke kakek saya, ke kakak mama saya, akhirnya ke mama saya dimusuhin sekeluarga akhirnya. Karena ketahuan untuk memeluk agama Islam, ingin masuk agama Islam pada saat itu. Dan pada waktu itu kenapa saya bilang ingin memeluk agama Islam padahal saya sudah memeluk agama Islam, karena biar supaya nggak ketahuan aja dulu responnya seperti apa ketika ingin memeluk agama Islam. Kalau kata kakek saya, boleh pindah agama ke Kristen, ke Islam jangan. Nah seperti itu kalau kata kakek saya, nggak apa-apa pindah agama ke Kristen juga nggak apa-apa, yang penting jangan ke Islam ya. Dan sebenarnya ketika saya kebetulan dekat dengan beberapa biksu atau yang sering kita sebut itu bante. Ada beberapa bante yang saya dekat sekali dengan mereka semua. Dan saya pernah bercerita juga kepada bante ketika saya sudah lulus SMK, saya ingin ditahbiskan, bantu saya ya untuk ditahbiskan oleh Bante Sri Panyawaro. Masa kamu jadi bikuni, nanti juga ujung-ujungnya masuk Islam. Nah seperti itu bantenya ngomong. Dan alhamdulillah itu menjadi doa dan menjadi hidayah untuk saya bisa memeluk agama Islam. Terus dari keluarga saya juga, saya bilang sama adik mama saya dulu ketika saya masih SMK pengen jadi bikuni, nanti juga ujung-ujungnya masuk Islam. Padahal saya pada saat itu masih belum menceritakan kalau saya ingin memeluk agama Islam. Nah setelah itu saya sudah mulai dibuatkan air oleh keluarga saya, mintalah ke Bio, ke Kelenteng untuk dibuatkan air biar supaya Erni tuh nggak jadi masuk Islam, biar Erni tuh lupa sama Islam. Akhirnya setiap pagi saya selalu diberikan air aqua dan itu baunya enak sekali, bau menyan. Pada saat itu wangi sekali sampai akhirnya ketahuan dan oleh saya, maksudnya ketahuan bau menyan karena kan kebetulan saya tuh habis sholat subuh. Nah habis sholat subuh saya diberikan air. Kok kakek saya ini kok tumben-tumben ya kasih air itu di aqua botol, biasanya juga nggak pernah ngasih air di aqua botol, minum aja, ambil aja di dapur seperti itu. Tapi kok tumben-tumben pagi-pagi. Dan ternyata pas saya cek, nggak tahu punya inisiatif aja untuk cek itu botol dan dibuka, dan ternyata saya cium itu bau kemenyan. Sampai akhirnya kaget banget dong, shock banget dong pada waktu itu. Lah kok bisa ya bau kemenyan, ini kenapa? Udah langsung pikir, oh iya kan waktu lagi itu udah cerita kalau kebetulan ingin memeluk agama Islam, padahal sudah masuk Islam pada saat itu. Dan akhirnya airnya saya buang dan pada udah benar-benar ketahuan banget deh saya masuk Islam, mukenanya. Saya ketahuan itu gara-gara saya sholat duha pada saat itu. Saya kan selalu mengunci pintu. Saya selalu bilang ke kakek saya kan manggilnya engkong ya, Kong, mau kerjain tugas dulu ya, mau buka laptop dulu ya. Tapi sebenarnya adalah saya sholat dulu. Dan kebetulan ternyata engkong saya ada di luar, engkong saya mengintip di jendela. Akhirnya ketahuan deh saya lagi sholat duha. Akhirnya engkong saya lemes banget, kakek saya lemes banget. Akhirnya tidur siang, dibanting mukenanya. Dari situ saya dibilang dicuci otaknya. Akhirnya saya memutuskan untuk telepon Kohani, telepon juga ke Cimelisa, Ci ini di rumah udah ketahuan masuk Islam, dibilang dicuci otaknya. Akhirnya saya keluar dari rumah diem-diem. Akhirnya saya dibawa sama Kohani itu ke pondok pesantren di Mahabatul Quran di Cilengsi, punyanya Ustadz Fuad sama Ustazah Dalila pada waktu itu. Mereka berdua juga sangat membantu saya untuk belajar agama Islam, karena saya kan sudah belajar Iqro 3, jadi di pondok pesantren tinggal dilanjutin Iqro 4. Terus Kohani juga sangat membantu saya pada saat itu, dari finansialnya segala macamnya saya dilengkapi semuanya. Dari Ustadz dan Ustazah juga, santriwatinya juga sangat membantu saya pada saat itu. Jadi saya nggak sendirian di situ, saya dibantu sama teman-teman yang lain yang ada di pondok tersebut untuk belajar Iqro-nya. Kalau ustazahnya nggak bisa, ada halangan untuk mengajari, jadi dibantu sama teman-teman santriwatinya pada saat itu. Selanjutnya sampai sekarang pun saya masih terus
terus belajar agama Islam. Dan kebetulan karena saya sudah punya suami, saya dibantu oleh suami saya untuk mempelajari agama Islam sampai sekarang. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya itu pertanyaan yang luar biasa sekali, mungkin sebagian orang juga bingung dengan pertanyaan saya. Alhamdulillahnya saya punya suami yang dapat menjawab pertanyaan itu dengan lengkap, dengan detail, memberikan referensinya, memberikan sumbernya, memberikan ayat Al-Qur'annya. Dan saya juga kebetulan mengambil jurusan perbandingan agama kan di UIN Jakarta, dan itu kebetulan yang sangat menguras pikiran dan tenaga sekali ketika kita berpikir, loh kok bisa gini ya? Dan ketika ada hal-hal yang membuat keganjalan atau aneh, ketika saya pulang kuliah saya selalu menanyakan hal tersebut, atau saya rekam ketika dosen tersebut berbicara. Nanti ketika pulang saya berikan kepada suami saya. Nah nanti suami saya di rumah tinggal menjelaskan, ini seperti ini loh dek, seperti ini loh dek. Nah alhamdulillah saya punya suami yang bisa membantu saya juga untuk saat ini, membantu kuliah saya, membantu pelajaran-pelajaran agama saya, bahasa Arab saya, dibantu sama suami saya. Sampai sekarang alhamdulillah. Doain biar beliau selalu sehat ya teman-teman. Biar selalu bisa terus ajarin saya, bahkan bisa ajarin semuanya, amin. Kalau untuk dengan keluarga, untuk sekarang alhamdulillah baik, alhamdulillah. Hari ini juga kita mau ke tempat keluarga saya yang kebetulan besok merayakan Imlek. Jadi saya dengan suami saya ingin bersilaturahmi ke sana untuk berkunjung dan bertemu, ngobrol sama keluarga semua, karena kan di sana kumpul-kumpul juga semua keluarga. Ya seperti dulu lagi, bersenda gurau lagi, bercanda lagi, ngobrol seru lagi. Jadi ya beberapa minggu atau beberapa bulan sekali, karena kan saya juga kuliah, suami saya juga kerja, kadang kan waktunya juga sangat sempit sekali. Kadang saya kuliah juga pulang malam, karena saya pulang pergi dari rumah ke kampus. Jadi mungkin bisa seminggu sekali atau beberapa bulan sekali saya mengunjungi keluarga saya seperti itu. Tapi alhamdulillah baik-baik kok hubungannya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Dulu ketika saya belum memeluk agama Islam, pakaian saya sangat luar biasa sekali. Kemana-mana kelihatan, bahkan paha, baju, daleman, maksudnya ini daleman dada itu bisa kelihatan. Ya semau saya pakai baju. Ketika saya sudah memeluk agama Islam, ketika wanita berpakaian sudah diatur dalam agama Islam bahwasannya wanita tersebut harus menutup auratnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang hanya boleh terlihat hanya wajah dan telapak tangan. Ketika saya di pondok pun saya kaget sekali, teman-teman saya ketika di pondok itu mereka ada beberapa yang pakai cadaran atau nikob, dan saya masih merasakan ya seperti itu, gambaran-gambaran seperti itu. Walaupun ada satu atau dua yang memakai nikob, saya masih aduh gimana ya. Jadi sampai akhirnya mulailah belajar di pondok tersebut, di Mahabbatul Quran, untuk diajarin juga caranya menutup aurat, diajarin juga cara berpakaian yang baik dan benar. Dan kebetulan gamis juga itu diberikan sama hijab Alila sama Ko Felix, diberikan gamis, 3 gamis pada waktu itu. Alhamdulillah sekali, karena kan kebetulan saya masih belum punya gamis pada saat itu. Dan sebenarnya banyak sekali yang ingin mengirimkan gamis karena keterbatasan kita di pondok ya. Jadi saya juga nggak bisa mengambilnya. Kohani juga yang sangat super sibuk sekali, akhirnya juga belum bisa mengantarkan gamis tersebut. Tapi alhamdulillah terima kasih pada waktu itu untuk orang-orang yang baik banget, mau nganterin gamisnya, mau kirimin gamisnya. Sampai sekarang masih ada, alhamdulillah masih saya jaga. Untuk Ustadz Felix, Umu Alila juga terima kasih banget. Waktu itu udah diberikan gamisnya untuk saya, dianterin, dikirim pakai paket lewat Kohani pada waktu itu. Selanjutnya ketika saya sudah masuk Islam, saya kaget dong, udah pasti kaget. Karena yang diajarkan di pondok itu kan menutup aurat, pakai baju gamis, maksudnya yang
ini juga sih, maksudnya yang penting kan menutup aurat, yang nggak boleh, yang boleh tampak, maksudnya yang boleh tampak kan hanya telapak tangan dan wajah saja. Dan untuk akhir-akhir ini saya kaget melihat teman-teman saya yang kebetulan juga beragama Islam, ketika pasang story di WhatsApp atau Instagram memang kesehariannya pakai hijab, tapi ketika pasang story WhatsApp atau story Instagram, kok lepas hijabnya ya? Kok bisa lepas hijabnya? Kan biasanya ngelihat itu pakai kerudungan, pakai hijabnya, kenapa nggak pakai hijab? Dan itu juga selalu menjadi pertanyaan untuk saya ke suami saya. Kenapa ya kok bisa sih umat Islam itu seperti itu ya? Padahal kan umat Islam itu, di agama Islam itu udah lengkap banget diajarin, segala macamnya itu ada. Untuk kita tidur, untuk kita masuk ke kamar mandi, itu ada doanya juga. Itu salah satu doa kamar mandi yang bikin hati saya tersentuh untuk masuk Islam juga. Salah satu sebabnya juga itu karena doa masuk kamar mandi, karena di agama saya yang terdahulu itu tidak ada sama sekali doa untuk masuk kamar mandi. Hanya di Islam saja yang saya tahu untuk doa masuk ke kamar mandi. Terus doa makan juga diajarin, karena dulu di agama saya yang di agama Buddha, yang saya ketahui itu tidak ada doanya. Apa ya mau doanya, mau bingung mau doa apa ya. Nah seperti itu. Banyak sih keanehan-keanehan yang saya lihat untuk zaman-zaman sekarang ya, untuk umat Islam, yang membuat keanehan dan kebingungan saya. Ketika saya pulang kuliah ataupun apa yang saya lihat, saya selalu menceritakan semuanya kepada suami saya. Kok seperti ini? Aneh ya? Nggak usah aneh, belajarin aja terus, ambil hikmahnya aja, dan kalau bisa jauh lebih baik lagi. Doain aja, siapa tahu Allah kasih hidayah kan. Seperti itu sih nasihatnya. Nah seperti itu. Nah baik teman-teman, selanjutnya kita sebagai umat Islam, terutama muslimah, seharusnya kita berbangga diri terhadap agama yang kita punya. Kita punya Allah, kita dikenalkan oleh nabi-nabinya yang sangat luar biasa sekali, kitab-kitabnya yang banyak menyajikan ilmu yang sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah seharusnya kita juga menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, dibantu sama Nabi Muhammad, dijelaskan kembali oleh Nabi Muhammad. Dan sudah seharusnya juga kan kita yang belum bisa menutup aurat, kita bisa kembali untuk menutup aurat, karena itu adalah sudah kewajiban sebagai seorang muslimah. Nah teman-teman, dan agama Islam adalah menurut saya agama yang sangat luar biasa sekali, dan saya beruntung untuk mendapatkan hidayah yang diberikan oleh Allah, karena enggak semua orang itu dikasih hidayah sama Allah. Jarang sekali, enggak banyak yang Allah kasih hidayah. Ya walaupun ada yang Allah kasih hidayah, tapi belum tentu semuanya Allah kasih hidayah. Cuma orang yang berpikir, kadang orang yang sudah berpikir saja belum tentu Allah kasih hidayah. Nah, untuk teman-teman yang sudah muslim dari kecil sudah seharusnya kalian semua beruntung dengan agama kalian. Tidak usah membanggakan agama lain, karena saya pernah mendengar bahwasanya teman saya yang beragama Islam membanggakan agama orang lain. Padahal seharusnya kita yang harus berbangga diri dengan agama kita sendiri. Padahal agama kita itu sudah menyajikan banyak ilmu, menyajikan banyak kesempatan yang luar biasa sekali untuk kita, untuk mengkaji, untuk mempelajari semuanya yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Karena semuanya yang di dalam ayat tersebut atau kitab tersebut sangat banyak sekali yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan teman-teman, satu lagi, ketika kita mempelajari segala sesuatu, kita tidak bisa mengatakan bahwasannya itu nggak apa-apa, nggak lama, nggak apa-apa, cepet. Nggak bisa teman-teman, kita harus mempelajarinya itu dengan tuntas. Kita nggak bisa bilang tersebut lama, cepat, tidak bisa. Tapi kita itu harus mempelajarinya dengan tuntas. Karena apa? Karena kita selalu belajar
kita selalu belajar dalam kesehariannya kita, pastinya kita belajar. Walaupun tanpa sadar kita itu punya guru teman-teman, entah dari tutor YouTube, entah dari Google, itu adalah guru kita, ustadz kita. Sebenarnya ustadz atau ustazah itu enggak identik dengan agama, tapi arti yang aslinya adalah orang yang mau memberikan ilmunya ketika kita membutuhkan ilmu tersebut, ketika kita ingin mencari ilmu tersebut, dan mereka semua mau memberikan ilmunya kepada kita dengan ikhlas. Gak mungkin kan ketika kita belajar ingin membuat bakso sama profesor yang sudah lulusan S3, pasti kita mencarinya sama tukang bakso yang mau mengajari kita. Itu adalah ustadz kita, guru kita, tutor kita. Jadi ketika kita belajar itu harus sampai tuntas teman-teman. Gak bisa kita bilang harus lama, harus cepat, tidak bisa. Karena kita kembali lagi tadi ketika saya mempelajari buku Keajaiban Hati Muhammad Al-Fatih, nggak bisa cuma sehari 2 hari, tapi harus sampai tuntas. Karena kita apa? Karena kita harus cari dulu referensinya dari mana. Orang penulis tersebut mengatakan seperti ini, itu referensinya dari mana teman-teman, seperti itu. Dan salah satu yang mengena kepada hati saya beberapa saat ini, beberapa waktu lalu, saya membaca buku Sejenak Menepi Hari. Kebetulan itu buku dibelikan oleh suami saya. Buku tersebut karya Sohibul Ulum, nama pengarangnya. Beliau mengatakan di situ bahwasannya kekayaan yang orang miliki itu bukan kaya harta atau benda, tapi sebenarnya kaya yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa. Seberapa kaya Umar bin Khattab kala menjabat sebagai seorang pemimpin di kota Mekah, apakah beliau menggunakan harta tersebut, menggunakan kekuasaannya tersebut untuk berhura-hura atau foya-foya? Tidak teman-teman. Seberapa kaya Abu Bakar dan Utsman bin Affan, tapi ia tidak memuaskan keinginan duniawinya tidak mereka lakukan. Dan seberapa kaya Ali bin Abi Thalib, ia memiliki lisan yang lembut, tutur kata yang bagus sehingga mudah dimengerti oleh orang yang mendengarkan kata-katanya tersebut. Jadi sebenarnya teman-teman, kesederhanaan itu bukan berarti kita miskin, melainkan kesederhanaan kita dalam berpakaian, kesederhanaan kita dalam memiliki kendaraan, kesederhanaan kita memiliki tempat tinggal. Jadi kesederhanaan yang hakiki itu adalah kesederhanaan akan kaya akan jiwa teman-teman. Mungkin seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini untuk diri saya, untuk bisa bercerita kepada kalian semua. Mohon maaf atas segala kesalahan atau ucapan yang tidak baik. Sesungguhnya hal-hal yang tidak baik itu datangnya dari saya, dan kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.